Yang terhormat Ibu Kristiana Hambawani selaku Kepala Bapak Surakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pegawai Bapak Surakarta. Yang terhormat Bapak Lukman Harahap selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Surakarta. Yang terhormat Bapak Imam Mujahid selaku dosen pembimbing lapangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menghantar kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi muhasabah diri atau biasa disebut introspeksi diri. Muhasabah diri yaitu upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam aspek kebaikan dan keburukan. Dalam kehidupan di dunia, sejatinya manusia itu sudah sering melakukan kesalahan. Setelah sekian lama hidup di dunia, tentu sudah banyak hal yang kita lalui dan semua itu berdasarkan tujuan dan harapan yang ingin kita capai. Akan tetapi semua itu terkadang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, dengan seiring berjalannya waktu, kita perlu muhasabah diri. Dengan itu, kita mampu memperbaiki segala kesalahan baik dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Dengan begitu, kita akan tahu sudah berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kedepannya kita mampu memperbaiki hal tersebut. Dan dengan muhasabah diri, kita dapat perspektif baru dalam melihat peristiwa yang akan datang ke depannya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain itu, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari. Begitu juga dengan hari Arafah atau penampakan amal yang agung. Untuk pelaksanaan muhasabah diri lebih baik dilakukan pada waktu iktikaf, yaitu sebelum tidur pada malam hari dan sebelum memulai aktivitas di pagi hari atau bangun tidur. Dalam melaksanakan muhasabah diri, kita pertama-tama mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa. Hal ini kita merenungkan apa saja yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup. Kemudian evaluasi, sudahkah kita memiliki niat menjadi orang yang lebih baik? Lalu, sudahkah kita melakukan amalan yang diperintahkan Allah? Dan sudahkah kita menyadari berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Setelah tahu jawabannya, kita niatkan kembali untuk lebih taat kepada Allah dan menghindari larangannya. Setelah kita melakukan semua itu, kita melakukan sholat taubat. Setelah itu, kita juga harus menerima masukan dan saran dari orang lain. Seperti riwayat Imam Bukhari dan menceritakan kisah Umar bin Khattab yang memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran.
Saat itu Abu Bakar sempat menolak dan bimbang dengan usulan tersebut. Namun Umar meyakinkan bahwa hal itu adalah kebaikan, hingga Abu Bakar pun berkata, Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu hingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat sebagaimana pendapat Umar. Jadi kesimpulannya, untuk itu kita mulai dari sekarang harus lebih menyibukkan atau memperbaiki diri dengan muhasabah diri untuk memantaskan diri untuk untuk menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan terdahulu dan memperbaiki diri untuk masa yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang dan salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.